warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Rina Nafisah Zulfa, SPDI, mahasiswa PPG Mapel Al-Quran Hadis, batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan NIM 254060612407. Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Miftahul Huda Kaliori, kelas 7, materi sabar dan syukur. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mbak Laila untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ya, baiklah. Ya, Ibu akan memeriksa kehadiran dengan mengabsen kalian. Aditya Royan Zaki, Cika Putri Amelia, Vanita Zalilatul Asfa, Jelani Putra Pratama. Sebelum pembelajaran kita mulai ya, untuk menambah semangat kita ya dalam pembelajaran hari ini, mari kita tepuk semangat bersama-sama ya. Tepuk semangat. 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 Dan untuk menambah rasa cinta tanah air dan kebangsaan kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silahkan anak-anak dimohon untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju,
Ayo maju, maju. Terima kasih, silakan anak-anak dimohon untuk duduk kembali. Anak-anak, pada minggu kemarin kalian sudah mempelajari mengenai materi tentang ayat-ayat Al-Quran yang membahas mengenai sabar dan syukur. Ya, untuk pertemuan kali ini ya kita akan membahas mengenai hadis-hadis Nabi yang membahas mengenai sabar dan syukur ya. Jadi ada kaitannya materi yang kita pelajari minggu kemarin dengan materi yang akan kita pelajari ya. Sekarang Ibu ya ingin bertanya ya sama kalian. Sebutkan tanda-tanda orang yang bersyukur. Ya, siapa yang tahu? Saya, Bu. Mengakui nikmat itu berasal dari Allah, selalu merasa cukup, memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Ya, oke. Kita beri tepuk tangan buat Mbak Bella. Kita beri apresiasi. Ya, ya betul ya apa yang dikatakan oleh Mbak Bella. Ya, tanda-tanda orang yang bersyukur ya itu adalah yang pertama mengakui bahwa nikmat itu berasal dari Allah yang disebut dengan syukur hati ya. Yang kedua ya adalah memuji Allah dengan mengucapkan lafaz hamdalah yaitu alhamdulillah ya. Dan yang ketiga adalah mempergunakan nikmat untuk kebaikan ya, misalnya untuk bersedekah itu disebut dengan syukur jasmani ya, syukur jasmani. Bu Rina kepengen bertanya lagi ya, bagaimana ciri-ciri orang yang sabar? Siapa yang tahu? Mampu mengendalikan emosi, bersikap tenang, tidak mudah marah. Ya, tepuk tangan buat Mbak Nadia. Nah ya, anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai hadis-hadis Nabi tentang sabar dan syukur ya. Adapun manfaatnya adalah supaya kita ya dapat merealisasikan ya sifat sabar dan syukur dalam kehidupan sehari-hari ya. Syukur ketika mendapatkan kesenangan ya atau nikmat dari Allah, dan sabar ketika ditimpa musibah ya. Adapun tujuan pembelajaran ya kali ini kalian mempelajari hadis-hadis Nabi tentang sabar dan syukur adalah ya peserta didik mampu melafalkan, mengartikan dan menjelaskan isi kandungan hadis-hadis tentang sabar dan syukur ya. Di sini yang kita pelajari ada 3 hadis. Hadis yang pertama hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya bin Sinan tentang indahnya sabar dan syukur. Hadis yang kedua hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang yang sabar. Dan hadis yang ketiga hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah ya tentang mengharap pahala dari setiap musibah ya. Namun sebelum ke materi, Bu Rina akan memberikan LKPD ya. LKPD asesmen diagnostik awal ini untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini.
Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai dikumpulkan. Baiklah anak-anak, sekarang Bu Rina akan memberikan materi pembelajaran ya tentang hadis-hadis Nabi yang membahas mengenai sabar dan syukur. Ya. Memberikan video pembelajaran, silakan anak-anak untuk memperhatikan ya dan menyimak materi yang ada di layar proyektor. Ya, Bu Rina memutarkan video pembelajaran mengenai hadis-hadis Nabi tentang sabar dan syukur. Ya, silakan anak-anak untuk memperhatikan dan menyimak ya materi yang ada di layar proyektor ya. Untuk hadis ya, yang pertama ini adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya bin Sinan tentang indahnya sabar dan syukur ya. Silakan dibaca, Mbak. Abi Laila an Suhaibin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajabal li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'mini in asobat husara usyakara fakana khairan lahu wa in asobat hudara usabara fakana khairan lahu rawahu Muslim. Ya, terima kasih. Silahkan dibaca terjemahnya. Silahkan, Mas. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ya, terima kasih ya. Hadis ya yang pertama ini ya, Bu Rina ingin menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya dari Abu Yahya bin Sinan tentang indahnya sabar dan syukur ya. Ini menunjukkan begitu besarnya keutamaan ya sabar dan syukur ya. Sabar ketika mendapatkan musibah dan syukur ketika mendapatkan kesenangan ya. Bahkan kedua sifat ini merupakan penyempurna keimanan seorang hamba Allah ya. Orang yang sempurna imannya akan selalu bersyukur ya kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan dan bersabar ketika ditimpa musibah ya, sehingga ia di dunia akan mendapatkan pahala dan di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga ya. Begitu sebaliknya, orang yang tidak mau bersyukur ya, termasuk orang yang tidak beriman ya, orang yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat Allah dan tidak bersabar ya atas musibah yang menimpanya ya, itu nantinya ya di dunia akan mendapatkan dosa dan di akhirat nanti akan mendapat siksa neraka. Untuk hadis yang kedua, hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas tentang pertolongan Allah senantiasa bersama kesabaran. Silakan dibaca.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Rawahu Tirmizi. Untuk selanjutnya terjemahnya, silakan Mbak. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyertai kesabaran dan jalan keluar dari kesulitan, selalu menyertai kesulitan dan kemudahan selalu menyertai kesusahan. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ya, terima kasih. Ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah ya sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Selanjutnya hadis yang ketiga, silakan dibaca Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nabi inna sabi wala hamlu wala yuzini wala ada wala wamin hatta syaukat yushabuha illa kafarallahu biha min khataya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, terima kasih. Dan terjemahnya silakan dibacakan. Silakan Mas. Tidaklah seorang muslim tertimpa letih, penyakit, kesedihan, gundah gulana, gangguan, sesuatu yang menyesatkan hati, hingga duri yang menusuknya, melainkan dengan semua itu Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya. Oke, ya terima kasih. Ya. Untuk hadis yang ketiga, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah ya tentang mengharap pahala dari setiap musibah. Ini menjelaskan ya bahwa penyakit merupakan sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan ya yang dilakukan oleh seseorang ya, baik kesalahan itu dilakukan dengan hati, penglihatan, pendengaran, lisan maupun anggota tubuh. Ya, itu ya penyakit disebabkan karena itu ya. Untuk selanjutnya, Bu Rina akan membagikan LKPD kelompok. Silahkan kalian membentuk 3 kelompok. Ya, silahkan kalian membentuk 3 kelompok. Di dalam kelompok 1 ya, itu kalian disuruh untuk mencari isi kandungan ya hadis yang pertama, yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Ya, silakan dikerjakan. Untuk kelompok 2, mencari isi kandungan hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas. Dan kelompok 3, mencari isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Ya, silakan dikerjakan. Ya, didiskusikan, dimusyawarahkan dengan kelompoknya masing-masing.
Sudah anak-anak? Oh, sudah selesai ya? Untuk kegiatan selanjutnya adalah kalian mempresentasikan hasil diskusi ya dari masing-masing kelompok. Oke? Untuk kelompok 1 ya silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Su'aib bin Sinan. Isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Su'aib bin Sinan adalah besarnya keutamaan bersyukur di saat senang dan bersabar di saat susah. Bahkan kedua sifat inilah yang menjadi penyempurnaan keimanan seorang hamba. Kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik dalam dalam kondisi yang membuatnya senang ataupun susah. Seorang hamba yang sempurna imamnya akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika senang dan bersabar ketika susah. Maka dalam semua keadaan dia senantiasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala ketentuan takdirnya, sehingga kesusahan dan musibah yang menimpanya berubah menjadi nikmat dan anugerah baginya. Ya, bagaimana anak-anak? Ada yang mau menanggapi jawaban dari kelompok 1? Jawaban dari kelompok 1 sudah sesuai dengan isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Su'aib bin Sinan tentang indahnya sabar dan syukur. Ya, oke. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Teman kalian ada yang menanggapi ya. Jawaban dari kelompok 1 ya sudah sesuai dengan isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Su'aib bin Sinan. Ya, silakan kembali ke tempat kelompok 1. Anak-anak, jadi kesimpulan ya materi yang kita pelajari hari ini ya adalah kesimpulan dari kita mempelajari materi hadis-hadis Nabi tentang sabar dan syukur, yaitu yang pertama adalah hadis-hadis ini menjelaskan ya tingkatan-tingkatan iman ya mengenai sabar dan syukur ya. Yang kedua adalah seseorang ya yang sempurna imannya itu akan selalu bersyukur ya di saat mendapatkan kenikmatan, kesenangan dan bersabar ketika mendapatkan musibah sehingga ia mendapatkan pahala di dunia dan di akhirat ia akan masuk ke surga. Begitu sebaliknya ya orang yang tidak beriman ya mereka itu tidak sabar dalam menghadapi musibah ya dan tidak pernah mensyukuri nikmat dari Allah ya. Orang yang seperti itu ya akan mendapatkan dosa ya ketika dunia dan akan dimasukkan ke dalam neraka ya di akhirat nanti ya. Itu kesimpulannya ya. Ada yang bertanya? Oh ya, silakan Mbak. Mengapa kita harus bersyukur pada Allah? Oh ya. Apakah di antara kalian ada yang mau menjawab pertanyaan temannya? Silahkan. Karena Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Oh ya, betul sekali ya. Tepuk tangan buat teman kalian. Ya, tadi teman kalian ada yang bertanya, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena apa? Ya, betul sekali karena ya Allah lah yang memberikan nikmat kepada kita ya, baik nikmat itu nikmat
kesehatan ya, baik jasmani maupun rohani ya, nikmat rizki yang tidak ternilai ya. Maka sepantasnya lah ya, sebagai orang Islam yang beriman, kita harus bersyukur kepada Allah dan senantiasa bersabar ketika kita mendapatkan kesusahan atau musibah ya. Untuk selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD ya, asesmen sumatif ya, untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi yang telah kita pelajari pada hari ini ya. Silakan dikerjakan ya. Sudah? Sudah selesai apa belum? Oh, sudah. Kalau sudah, dikumpulkan ya. Baiklah anak-anak ya, intinya ya, Allah memerintahkan kita ya untuk senantiasa ya bersikap sabar dan syukur ya. Sabar ketika mendapatkan musibah dan syukur ketika mendapatkan kesenangan ya, atau kenikmatan ya. Maka dari itu ya, semoga kita semua nih ya tergolong menjadi hamba Allah ya, yang senantiasa mempunyai sifat sabar dan syukur ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Paham anak-anak? Paham ya? Ya, kalau sudah paham ya materi ya, kita cukupkan sekian ya. Untuk pembelajaran berikutnya ya, kita nanti akan mempelajari mengenai materi keterkaitan ya, isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya bin Sinan, hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas, dan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah ya. Sebelum ya ditutup ya pelajaran hari ini, kalian baca doa ya, baca doa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Lela untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Amin. Ya, dan mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.